Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Topo Widiarto akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yakni sekarang ini bagian keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Baik, presentasi akan saya mulai dengan menampilkan PowerPoint-nya. Saya akan jelaskan di situ ya teman-teman. Baik, sebelum masuk ke pembahasan yang sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwasanya keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru, karena pada proses pembelajaran di kelas itu ternyata diskusi kelompok kecil itu mempunyai manfaat yang sangat besar terhadap prestasi belajar siswa. Salah satu manfaatnya yaitu siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran, jadi tidak monoton pada metode ceramah guru. Nah, itu salah satu manfaatnya. Manfaat diskusi kelompok kecil yang lainnya nanti akan ada sesi sendiri pada anggota kelompok lain. Baik, poin yang pertama yaitu karakteristik diskusi. Jadi, sebuah kegiatan itu dapat dinamakan sebagai diskusi jika memenuhi setidaknya 4 persyaratan berikut ini. Yaitu yang pertama, terdiri atas 3-9 orang pada satu kelompok diskusi. Nah, jadi sebuah diskusi itu harus beranggotakan 3-9 orang. Jadi jika 1 atau 2 orang itu belum dapat dinamakan sebagai diskusi. Kemudian syarat yang kedua yaitu terdapat tujuan jelas yang ingin dicapai. Jadi misalnya tujuan diskusi itu ingin memecahkan suatu masalah, ingin memecahkan suatu persoalan. Nah, itu harus ada tujuan jelas yang ingin dicapai secara bersama. Kemudian syarat yang ketiga yaitu dilaksanakan secara tatap muka informal. Maksudnya secara tatap muka di sini itu dapat tatap muka secara langsung dalam artian offline atau luring, atau bisa secara tidak langsung yaitu secara online atau daring melalui berbagai media seperti Zoom video, teleconference, meeting conference, dan lain-lain. Kemudian bersifat sistematis dan teratur. Nah, jadi sebuah diskusi itu tidak boleh dilaksanakan jika tidak bersifat sistematis. Bersifat sistematis ini maksudnya langkah per langkah, step per step itu ada sesinya sendiri-sendiri. Jika misalnya begini, ada satu anggota kelompok itu dipersilakan untuk berpendapat. Nah, jadi anggota kelompok lain itu harus mendengarkan dan tidak boleh saling serobot. Nah, begitu maksudnya. Terus nanti ada langkah-langkah yang tidak boleh dilangkah-langkahi gitu. Maksudnya tidak boleh saling mendahului gitu. Nah, poin yang terakhir yaitu pengertian diskusi kelompok kecil. Dapat teman-teman lihat bahwasanya pengertian diskusi kelompok kecil ini dapat dikonsepkan menjadi 4 poin penting, yaitu proses pembicaraan yang sistematis, interaksi tatap muka informal, berbagi pengalaman, dan memecahkan masalah. Jika didefinisikan secara lengkap, diskusi kelompok kecil adalah suatu proses pembicaraan yang sistematis yang melibatkan beberapa orang dalam situasi interaksi tatap muka informal yang berisi berbagi pengalaman antar anggota kelompok yang bertujuan atau berguna untuk memecahkan suatu masalah atau mengambil sebuah keputusan. Dapat teman-teman pengertian secara lengkap ini dapat teman-teman lihat di makalah kami yang bagian 2 yang A. Baik, sekian. Jika ada pertanyaan nanti akan ada sesi tanya jawab
dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.